Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurdiansyah. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi pemrograman web yang dimana di sini kita belajar yang namanya insert dan select. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwasanya insert dan select itu adalah sebuah apa ya SQL command atau apa itu, pokoknya yang dimana kalau select itu buat nge-get data dan sedangkan insert untuk menginput data. Nah, sekarang kita implementasikan yaitu insert dan select di form kita gitu. Nah, di sini ada untuk struktur foldernya. Di sini ada yang namanya asset untuk style, untuk koneksi ke database. Nah, ini sebelumnya bakal saya jelaskan dulu. Di sini saya menggunakan PDO bukan pakai MySQL. Jadi di sini Pak saya menggunakan apa ya, konsep MVC yang sempat saya terapkan di beberapa project seperti final project saya nantinya. Saya menggunakan PDO. Jadi di sini tuh kalau mau pakai PDO tuh nggak kayak lokal host, username, password, terus table enggak, tapi lebih ke arah ini apa namanya? Kita manggil nih hostnya hostnya tuh dapat dari sini, terus DBName itu dapat dari, ya sama aja sih di declare dulu, cuma ya dia dipanggilnya di DSN ini. Nah, di sini username sama dengan this username yang tadi udah di declare, password juga sama dengan di sini. Dan ya ketika itu ya dia bakal ngecek itu set atribut gitu. Kalau gagal dia bakal ngasih pesan gagal gitu. Terus di sini ada proses.php. Proses.php ini tempatnya buat apa ya? Ngeproses ya isi post lah, ngepost lah gitu kan. Jadi di sini saya coba buat sama kayak eh pakai konsep MVC yang dimana kita manggil apa ya, bisa dibilang di sini kan kita nge-name spacein con. Nah, kita nge-require file con slash koneksi.php, terus kita use si kelas yang udah ada gitu. Nah, di sini kita buat ngepostnya itu ya seperti PHP natif pada umumnya, if server request method sama dengan post gitu. Jadi kalau misal request metodenya itu sama dengan post, dia bakal langsung nerima. Tapi kalau enggak pasti nggak bakal berjalan lah istilahnya gitu. Jadi kalau kita cek lagi di registrasi, ini kan registrasi tuh. Nah, di registrasi ini lihat nih, proses/proses.php. Nah, di sini tuh langsung diarahin kalau action ini bakal dibawa ke proses.php kan. Nah, begitulah. Nah, di sini tuh ada statement. Nah, statement ini di-declare ketika apa ya? Ini statement tuh pasti ada terus sih. Jadi statement sama dengan ini tuh kayak statement ini isinya tuh db prepare. Nah, db prepare ini ya kayak apa ya istilahnya? SQL syntax ya mungkin ya, atau apa namanya, saya nggak paham, susah menjelaskannya. Jadi di sini tuh nge-insert into table user yang dimana tuh sebenarnya ada empat, ya empat sih saya tuh, ada ID, username, email sama password. Nah, tapi saya nggak menampilkan, ada sama created add, tapi saya nggak menampilkan kayak apa ya, created add sama ID-nya itu automatic inilah terbuat gitu. Kalau yang created add itu automatic current timestamp itu kayak sekarang dibuatnya kapan gitu, dibuatnya sekarang gitu. Nah, itu tuh waktunya bakal ditambah. Sedangkan kalau apa namanya, pakai kalau yang ID itu pakai auto increment, dia bakal nambah terus lah gitu. Nah, di sini kan ada username itu dari apa ya, ya dari yang tadi tuh, dari registrasi ini itu ada yang namanya kan metode post kan. Nah, post yang username itu bakal dibawa ke sini nih. Nah, dibawa ke sini. Nah, password. Nah, di password ini saya ngehashing supaya gak gampang di inilah. Itu buat keamanannya di hashing. Nah, pakai algoritma password default. Saya nggak tahu ya, cuma yang saya ketahui itu kayak apa ya, si post ini kalau di hashing itu jadi apa istilahnya gitulah. Nah, di sini kalau berhasil dia bakal dibawa ke index.php tuh status suksesnya. Itu tuh bakal dibawa ke sini ntar ya. Nih, lihat ya. Sebenarnya nggak ditampilin sih. Kalau mau ditampilin lagi
harus di apa namanya, itu tuh istilahnya harus dipanggil, cuma nggak saya panggil kayaknya. Iya, nggak saya panggil. Ntar aja dah lanjutin ya. Nah di sini eh mana registrasi tadi. Nah kalau misalnya berhasil itu bakal kalau tadi mana, aduh mabet, oh ya di proses ini. Kalau gagal itu bakal nge-error, nge-throw errornya apa gitu isinya, terus bakal dilempar ke registrasi lagi gitu. Sebenarnya salah sih itu di prosesnya ini, dia masih ke indeks ya. Salah Ben, salah men, salah men, salah men, salah men. Yang ini berarti kita pindahin ke regis. Soalnya gimana ya, sebelumnya tuh saya jadiin registrasi ini indeks lah istilahnya gitu. Nah jadi dia bakal dilempar lagi ke registrasi.php. Nah itu kalau error dia bakal nge-throw errornya tuh. Misal data gagal ditambahkan, history replace state. Dia tuh kalau history replace state ini kegunaannya buat apa ya? Oh ya, kan kalau tadi kita nge-get data tadi itu bakal apa ya? Di atasnya tuh di URL-nya pasti ada kayak status sama dengan error, status sama dengan sukses gitu. Nah, itu tuh gunanya replace state null ini tuh buat menghapus yang ada di situ gitu loh. Ya gitulah ya. Semoga paham. Nah, eh jadi di registrasinya ini itu bakal nginputnya kayak username, email, password. Nah, ketika di submit, sebenarnya di sini ada nih. Di sini saya pakai reveal, yang dimana reveal tuh gunanya buat, kan tadinya tipe password tuh. Di sini saya pakai DOM buat ngeget ID reveal-nya, terus pakai add event listener. Nah, ini tuh apa ya? Saya lupa namanya. Pokoknya function yang dijalankan ketika menggunakan add event listener gitu. Aduh, pokoknya itulah istilahnya. Nah, ini ketika diklik, jadi ketika si reveal ini diklik, dia bakal if prevent default tuh ya jadi default lagi, tapi PW-nya berubah gitu. PW-nya tuh yang tadinya ini kita ngambil dulu kan password tuh, get ID-nya dari password. Nah, PW type-nya bakal berubah, yang tadinya password jadi teks, kalau misalnya teks jadi password istilahnya gitu. Nah, di sini kalau di sini juga ada dokumen get username. Nah, di sini tuh kita apa ya, lebih tepatnya nge-fetch data yang ada di check. Nah, di check.php ini gunanya ngecek nih datanya ada atau enggak nih. Di sini saya pakai konsep MVC lagi buat nge-get dari database. Nah, username sama email ini gunanya buat ngambil yang tadi yang ada di sono. Nah, respon exist false. Kalau pokoknya kalau ada itu bakal false gitu istilahnya. Ya gitu. Jadi pas nah ya ini pas username tidak ada sama sekali, tidak sama dengan nol. Sorry, tidak sama dengan nol. Dia bakal nge-prepare terus nyari dulu nih di username-nya ada nggak gitu. Pas di execute, nah kalau row kehitung ada satu apa ya, row yang isinya tuh username-nya sama, dia bakal langsung nampilin exist gitu. Exist-nya true. Nah, dia bakal apa sih kalau exist-nya true ini, dia bakal lempar ke bagian registrasi tadi, yaitu registrasinya nge-get-nya tuh real time ya gitu kan, real time gitu. Jadi pas di get, kalau misalnya sama dengan apa namanya, terus pokoknya gitu, dia tuh bakal ngeluarin gini nih, username sudah dipakai gitu istilahnya gitu ya. Mana sih, nah, response field sama dengan username ya gitu deh. Sama kayak emailnya juga gitu. Buat emailnya tuh kalau misalnya exist true tuh sama dengan ada gitu. Kalau misalnya apa namanya nggak ada, ya itu si ikonya nggak, ya di fetch, di get dulu, terus si ininya tuh ngeran ini si JSON apa ya, jadi ngebuat file JSON lah istilahnya gitu, yang bisa diterima sama registrasi. Nah itu tuh isinya kayak gitulah, username tersedia
ya isinya tuh kayak misalnya kalau ada itu misalnya error gitu. Kalau nggak dan kan kayak res.json itu buat apa ya, ngasih responnya gitu. Terus kalau datanya sama dengan ada atau data.exist tandanya berarti dipakai, sedangkan kalau enggak berarti kosong lah istilahnya, ya nggak ada lah gitu loh. Sama kayak email juga, ini sama pokoknya, email sama username ini konsepnya sama, nah gitu ya. Di sini ada yang namanya, ya ini kalau yang saya tahu pokok kalau ada yang kayak gini udah skip aja. Nah, di sini tuh di index.php itu buat manggilin datanya gitu gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau misalnya di apa ya, ya mungkin ini bisa dibilang sebagai apa namanya ya, simulasi sebagai admin biar bisa tahu data-data si usernya. Nah, sebenarnya kalau kalau nampilin data tuh nggak usah nampilin passwordnya juga gitu. Tapi kita coba lah ya buat ngapus passwordnya juga, bisa kok itu, gampang. Jadi, nah di sini ada yang namanya logout.php. Kita bakal ke logout, dan di logout ini ada yang namanya season destroy. Session yang ada bakal dihapus gitu. Ah ya, karena di saya tuh pakai index.html. Index.html nya ketika di get, karena kan itu tampilan utama ya, tampilan dashboardnya atau tampilan tablenya, dia tuh bakal apa ya istilahnya, bakal cek dulu nih session ini nih, si user ini ada atau enggak. Kalau enggak ada, dia bakal dibawa ke login gitu. Sekarang kita mulai simulasinya lah ya. Nah, di sini kita berandai-andai belum punya akun lah ya. Username, baik, username-nya Bagas. Username tersedia kan, ada tuh. Terus Bagas Nur @com. Password admin 123. Nah, ini reveal-nya tuh. Kalau pokoknya kalau misalnya reveal atau misalnya tadi kayak di sini kan, kalau mana salah di login, di registrasi. Oh iya, di passwordnya dah skip aja ntar dulu. Nah, jadi kalau misalnya PW-nya itu sama apa sih, password true. Kalau true itu bakal ke, pokoknya itu istilahnya kalau bukan password dia bakal teks, kalau dia bukan, pokoknya tuh apa ya, ini kan kayak or gitu. Pokoknya kalau nggak password dia bakal ke teks, kalau teks bakal ke password gitu. Bakal jadi perbedaannya lah istilahnya gitu. Nah, ini bakal ini, nah kita ke submit. Nah, itu berhasil tuh kalau udah ke submit kayak gitu, apalagi pindah ke login.php. Tadi tuh sebenarnya kita dibawa ke apa namanya? Itu istilahnya kan kita pakai registrasi ke proses kan. Nah, di proses itu kita dibawanya ke indeks PHP, sedangkan indeks PHP itu kan nggak bisa diambil kan. Nah, itu tuh bakal masuk ke indeks ini, si indeks ini bakal dilempar lagi ke login gitu, istilah gitu. Coba kita login lagi ya, pakai akun yang tadi, Bagas Nur ya, terus Bagas salah, apa, @gmail.com. Terus passwordnya admin 123. Nah, dia bisa masuk, dan ya disinilah data usernya. Di sini saya pakai password hash ya. Itu sebenarnya kalau di login, tadi mana di login, ketika kita login, itu tuh si passwordnya di hash dulu pakai password verify gitu. Jadi kalau pokoknya gini, jika usernya ada dan password verify, jadi si passwordnya itu di verify terus sama dengan password yang ada di database, dia bakal ngebawa kita ke index.php dan menyimpan session user sama dengan user email ya. Maksudnya si session user ini udah ada, terus tinggal ditaruh yang dimana apa ya, datanya tuh diambil dari email gitu. Jadi kalau emailnya ada terdaftar di session, dia bakal ngelewatin ini, dan kita nggak bakal dilempar lagi ke indeks gitu lah. Dilempar lagi ke registrasi atau nggak ke login gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ya ini tampilan. Aduh, sebenarnya salah sih tadi.
Mana tadi? Indeks. Soalnya nggak di destroy kan. Indeks PHP. Nah, di sini tuh kita bakal ditampilin kan data-datanya. Ini kenapa datanya 13? Saya sudah nyoba berkali-kali buat input data soalnya. Makanya sampai sebanyak itu gitu. Nah, di sini tambah logout. Nah, logout ini bakal ngehapus session. Kita buat masuk ke indeks lagi nggak bisa. Damn. Nah, gitu. Ya, segitu sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.